Para sahabat bersabda, tidak ada nuzulul Quran, tidak ada Lailatul Qadar. Sambungannya di poin keempat, tidak ada Lailatul Qadar tanpa talqin. Istilah ini sudah booming ya di mana-mana. Nuzul Quran, Lailatul Qadar. Dalam sejarah kita semua tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah pada malam 17 Ramadan. Kemudian Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu malam ketetapan, malam yang lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Baik, kita akan bedah dalam dimensi sufi. Nuzul Quran itu artinya diturunkan Al-Quran. Nuzulun, nazala, yanzulu, nuzulan, turun. Al-Quran, ya Al-Quran. Turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan itu tentu bukan Al-Quran yang bleg sekarang sudah menjadi tulisan. Mohon maaf, ini contoh misalkan ini Quran. Ya. Jadi bukan di malam 17 Ramadan itu yang Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, bukan Al-Quran yang sudah menjadi tulisan, mushaf 30 juz yang sering kita baca. Maka Al-Quran yang mana? Yang turun pada malam 17 Ramadan itu. Ini materi ilmu tasawuf. Waktu saya diajar oleh Hadratus Syekh para sahabat di kampus Latifah Mubarakiyah Pesantren Suryalaya tahun 2004 ya. Beliau para sahabat Awas itu dulu sangat aktif mengajar di kampus kita di semester 5 dan 6 tentang ilmu tasawuf. Nah, para sahabat itu ketika masuk kedua kalinya yang saya ingat di kelas itu membahas tentang Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, dalam sejarah kita sering mendengar bahwa Al-Quran yang turun itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kan? Di Gua Hiro itu. Malaikat Jibril waktu itu memerintahkan kepada Nabi sampai menyuruh membaca 3 kali. Iqra ma ana biqori, sabda Nabi. Iqra ma ana biqori. Iqra ma ana biqori. Bacalah. Saya tidak bisa membaca. Bacalah. Saya tidak bisa membaca. Bacalah. Saya tidak bisa membaca. Ini secara umum kan? Kemudian Nabi didekap oleh Jibril. Lalu Jibril membimbingkan Nabi mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5. Dulu saya lagi kecil dengar penjelasan dari para ustaz itu demikian. Jadi Nabi mengucapkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu dibimbing oleh Jibril. Ternyata tafsir sufi para sahabat tidak demikian, tapi tidak menyalahkan ya wawasan yang lain. Kita punya tanbih, tidak boleh menyalahkan ajaran orang lain. Menurut para sahabat Awas, ketika malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi, Iqra, bacalah. Itu fi'il amar. Kalimat perintah. Di mana-mana, kalau ada kalimat perintah, berarti ada yang memerintah, ada yang diperintah. Dan ada yang diperintahkannya. Jibril menyuruh ke Kanjeng Nabi, Iqra, bacalah. Siapa yang nyuruh? Jibril. Siapa yang disuruh? Kanjeng Nabi. Apa suruhannya? Membaca. Apa yang harus dibacanya? Nah, indikator ini tidak terbedah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Saya terbedah jelas setelah mendapatkan penjelasan dari para sahabat. Awas. Jadi Iqra, bacalah. Yang menyuruh membaca Jibril, hakikatnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruh membaca Kanjeng Nabi. Ya kan? Nah. Ada yang disuruhkan apa? Membaca. Apa yang harus dibaca? Nah, ternyata yang dibaca oleh Nabi menurut penjelasan para sahabat, Iqra, bacalah. Yang dibaca Nabi adalah kalimat tauhid. Induk Al-Quran, la ilaha illallah. Ayat nu dibaca. Nah, ini disebut proses talqin pertama oleh Jibril kepada Kanjeng Nabi di Gua Hiro. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? La ilaha illallah. Ya, sekarang begini aja. Seorang guru, saya juga suka ngajar kan di kampus. Kalau saya nyuruh baca ke mahasiswa, anak-anak, Rudi, misalkan namanya Rudi, baca nih. Kalau Daniel memerintahkan membaca, yang tadi, satu ada yang memerintahkan, siapa? Daniel. Siapa yang diperintah? Rudi. Apa yang harus dibaca oleh Rudi? Tulisan. Ini Ibu Budi.
Misalkan saya nulis ini, Ibu Budi. Rudi, baca. Rudi, baca. Perintah, yang memerintahkan, yang diperintah. Ini yang harus dibacakan di dalam perintah itu. Maka yang dibaca Rudi, ini Ibu Budi. Ya kan? Tapi kalau begini, kalau tadi Jibril, Iqra, terus Nabi juga mengikuti Iqra, Iqra. Coba diartikan. Baca Sunda dulu. Baca, baca. Nyuruh lagi. Masa begitu? Kalau Kanjeng Nabi menjawabnya ketika disuruh Jibril, Iqra, Iqra lagi, cek urang Sunda berarti ngalelewe. Bacalah, bacalah. Masa begitu? Baca, baca. Nggak begitu. Ya, sekali lagi, ketika Jibril memerintahkan kepada Kanjeng Nabi, Iqra, yang dibaca Nabi adalah La ilaha illallah. Yang disebut sekarang menjadi Thariqat Qadiriyah. Metode zikir Syekh Abdul Qadir yang kesananya diterima dari Sayyidina Ali dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Iqra. Yang kedua, Bismi Rabbik. Yang tadi bacalah, yang dibaca la ilaha illallah, yang kedua Bismi Rabbik. Dengan menyebut nama Tuhan kamu. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Nah, menyebut nama Allah itu bukan oleh lisan seyogyanya. Tempat menyebut Allah itu jinan, hati. Sebagaimana difirmankan Allah surah Al-A'raf ayat 205. Itu nyambung 204, 205. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wa dan udhkur, sebutkan, dikirkan, ingatkan rabbaka, nama Tuhan kamu. Tuh, di mana? Fi nafsika, di dalam dirimu, ay fi qalbika, di dalam hatimu. Jadi, ketika Kanjeng Jibril memerintahkan, menyampaikan wahyu dari Allah untuk Kanjeng Nabi di Gua Hira itu, intinya barangnya dikir jahar, dikir khofi. Iqra, materinya barangna eusina la ilaha illallah, bismi rabbik, ismudat lafad Allah yang ma'ana biqori, tidak boleh diucapkan karena ismudat lafad Allah, tempat ingat Allah itu bukan di lisan hakikatnya tapi di dalam